Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Yesaya 55 ayat 11. Saya bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Artinya apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Ya, kalau yang difirmankan itu perintah, maka perintah Tuhan itu pasti akan terjadi. Kalau yang dikatakan firman Tuhan itu janji, janjinya pasti digenapi. Nah, jadi artinya perkataan Tuhan atau firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah gagal. Semua akan berhasil. Nah, itulah betapa pentingnya kita mengerti akan kebenaran firman itu. Betapa pentingnya kita untuk belajar firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran yang pasti terjadi. Kalau kita belum mengerti akan hidup kita nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Renungkan firman-Nya dan kita akan mengerti maksud Tuhan di balik setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan jawaban dari segala situasi hidup kita. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan tuntunan. Firman itulah yang akan membuat kita jadi tidak hilang harapan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita jadi mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita menghidupinya, ketika kita menjadi pelaku firman-Nya, ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan atau firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang ada dalam rencana Tuhan. Ya, ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti kita sedang ada dalam apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau orang ada dalam kehendaknya, maka orang itu juga ada dalam perkenanannya. Dan satu hal yang luar biasa yang kita mesti mengerti, firman Tuhan itu berkuasa. Karena tidak ada firman yang gagal. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, atau apa yang dikatakan Tuhan, kebenaran yang pasti terjadi.
Nah, betapa pentingnya kita mengerti akan kebenaran itu, betapa pentingnya kita merenungkan dan menikmati kebenaran itu, betapa pentingnya kita melakukan kebenaran itu karena apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Ya, dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan juga ada di sana, dan disitulah rancangan-rancangannya pun dinyatakan. Dan rancangan Tuhan selalu baik, rancangan Tuhan selalu indah. Rancangan Tuhan itu membawa kepada kehidupan. Rancangan Tuhan membawa kepada damai sejahtera. Rancangan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita mengerti akan hal itu dan kita menghidupi firman yang keluar dari mulut Allah atau firman Tuhan itu, maka kita akan mengalami hari depan penuh harapan. Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami bahkan mujizat Tuhan. Karena apa yang difirmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Nah, kalau yang dikatakan Tuhan itu menyangkut hidup kita, itu pun juga terjadi. Dan satu hal yang kita harus mengerti, Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Yuk hidupi akan firman-Nya, sehingga apa yang baik itu bisa kita alami, apa yang baik itu terjadi dalam hidup kita, seperti apa yang difirmankan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan menjadi satu kebutuhan buat kita. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar ini perintah yang harus dilakukan. Lebih daripada itu, jadikan perenungan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu menjadi kebutuhan bagi kita. Ya, kita yang butuh firman Tuhan, kita yang butuh kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Karena firman Tuhan itu yang membebaskan kita. Karena firman Tuhan itu yang mengubah keadaan hidup kita. Mungkin apa yang terjadi saat ini berbeda dengan firman Tuhan. Satu hal, ingat. Percayai firman Tuhan melebihi dari keadaan yang terjadi. Karena firman Tuhan bisa mengubah keadaan. Firman Tuhan bisa mengubah keadaan hidup kita. Tetapi keadaan hidup kita tidak pernah bisa membatalkan firman Tuhan. Ini catatan penting ya. Jadi peganglah firman Tuhan. Kalau berbeda dengan kenyataan dalam hidupmu bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Lebih percaya firman, lebih imani apa yang dikatakan firman, dan kerjakan dalam hidupmu. Dan alami kuasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh firman-Mu berkuasa, sungguh firman-Mu kebenaran, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan dan berhasil. Firman-Mu tidak pernah gagal, dan kami mau imani itu Tuhan. Mengimani, mempercayai, merenungkan, dan memperkatakan, dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pasti mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan segala hal yang baik yang Tuhan sudah firmankan, yang Tuhan sudah janjikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Mohon selalu tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk kami senantiasa berpaut dan bersandar kepada kebenaran firman-Mu, dan hidup kami terus mengalami kemenangan. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.